Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 20 Rajab 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Babus Salam dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema nikmat akhirat lebih indah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillahu wa iyyakum, jamaah Masjid Babus Salam yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema yang berkaitan dengan rukun iman, yaitu tentang nikmat akhirat. Dan nikmat akhirat yang saya maksud di dalam tema ini adalah surga dan nikmat-nikmat yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita perhatikan, tema ini penting dari beberapa sisi. Yang pertama, sebagaimana saya sebutkan, bahwa tema ini berkaitan dengan rukun iman yang kelima, dan tidak sah keimanan seseorang kecuali dengan menyempurnakan dari 6 rukun iman. Rukun iman yang kelima adalah al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dan termasuk dari beriman kepada hari akhir adalah beriman tentang surga dan neraka. Karena kalau kita perhatikan, beriman kepada hari akhir ada beriman kepada kiamat sughra, ada beriman kepada tanda-tanda kiamat, kemudian ada beriman kepada kiamat kubra, kemudian beriman kepada surga dan neraka.
Ini hal-hal yang berkaitan dengan beriman kepada hari akhir. Maka kita sekarang membicarakan tentang nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Ini sisi pentingnya yang pertama tema ini. Dia berkaitan dengan rukun iman, dan iman seseorang tidak akan sempurna kecuali ketika mengimani rukun iman yang 6 ini. Kemudian sisi pentingnya tema ini yang kedua adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan kebiasaan beliau membicarakan tentang surga dan neraka di hadapan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti misalkan sebuah hadis riwayat Bukhari. Ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah Al-Usayyidi. Hanzalah Al-Usayyidi. Saya bacakan hadisnya sehingga kita tahu bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau senantiasa membincangkan surga dan neraka ketika bermajlis dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Saya bacakan dari riwayat Muslim, yaitu an Hanzalah Al-Usayyidi, dari Hanzalah Al-Usayyidi, dan beliau ini dari Bani Usayyid. Bani Usayyid adalah keturunan dari Tamim. Kemudian kana min kuttabil wahyi, min kuttabin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini termasuk ahli tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sembarang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bercerita, laqiyani Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menemuiku. Faqala kaifa anta ya Hanzalah? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Kemudian qultu nafaqa Hanzalah. Kemudian Hanzalah radhiyallahu anhu berkata, Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Padahal termasuk ahli tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq langsung berkata, subhanallah, ma taqul? Maha suci Allah, apa yang engkau ucapkan? Kemudian qultu nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar hatta ka'anna ra'yu 'ain. Yang artinya aku berkata, kenapa aku mengatakan aku sudah menjadi orang munafik? Kita sering bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Nah ini hadisnya. Ini yang berkaitan dengan tema kita sekarang. Beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Bahkan jelas beliau bercerita tentang surga dan neraka. Hatta ka'anna ra'yu 'ain. Sehingga seakan-akan kita melihat surga dan neraka tersebut dengan mata kepala kita secara langsung. Ini bisa dimungkinkan dua sisi. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering dan jelas menceritakan surga dan neraka. Dan yang kedua, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sangat perhatian terhadap penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surga dan neraka tersebut. Nah, inilah hadis yang menunjukkan bahwa para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika bermajlis dengan para sahabatnya, yang paling sering beliau ceritakan tentang surga dan neraka. Kisah yang kedua yang menunjukkan bahwa
para salafus saleh, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang merupakan murid-murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga akhirnya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering di majlis-majlis mereka menceritakan surga dan neraka. Seperti misalkan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau bercerita tentang kubur, bagaimana kuburan sangat mengerikan di dalam agama Islam. Yaitu suatu saat Utsman bin Affan menziarahi kuburan. Kemudian setelah itu beliau menangis hatta yabulla lihyatahu, sampai akhirnya jenggot Utsman bin Affan basah karena menangis. Kemudian para sahabat Nabi atau sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, tadhkurul jannata wan nar la tabki wa tabki min hadha, yang artinya engkau mengingatkan kepada kami tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Lalu kenapa engkau menangis melihat kuburan? Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat-tempat singgah kehidupan akhirat. Jadi kita itu kalau sudah mati, maka ada tempat-tempat singgah kita di setelah kematian kita. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min." Jika seseorang selamat selama dia di alam kubur, maka tempat-tempat singgah setelahnya lebih mudah baginya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Jika dia tidak selamat di alam kubur, maka tempat-tempat singgah setelahnya lebih berat untuknya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdha'u minhu." Aku tidak pernah melihat sebuah pemandangan sama sekali kecuali kuburan lebih mengerikan daripadanya. Artinya kehidupan di alam kubur lebih mengerikan. Yang menjadi inti pembicaraan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ini adalah perkataan para sahabat Utsman bin Affan, "Tuzkarul jannatu wan nar fala tabki." Diingatkan kepada engkau wahai Utsman bin Affan tentang surga dan neraka dan engkau tidak menangis. Ini menunjukkan kebiasaan para sahabat, para salafus saleh, generasi terbaik tersebut adalah suka ngumpul-ngumpul membicarakan tentang surga atau neraka. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini adalah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka di sini letak pentingnya. Di sini letak pentingnya tema nikmat akhirat atau nikmat surga lebih indah. Kemudian letak pentingnya yang ketiga. Tema ini penting terutama di zaman sekarang. Di zaman yang syubhat dan syahwat tersebar dengan begitu luasnya, dan kita sebagai seorang manusia yang hidup di zaman sekarang sangat mudah mengakses
syubhat dan syahwat tersebut, sehingga terperosok ke dalam syubhat atau terperosok ke dalam syahwat, ya. Dan akibat seseorang terperosok ke dalam syubhat atau syahwat, akhirnya dia mendewakan dunia. Nah, obat agar tidak terlalu terlena terhadap dunia, tidak terlalu melalaikan atau tidak melalaikan perintah dan tidak melanggar larangan gara-gara ingin dunia, adalah mengingat tentang surga atau neraka. Di sini letak pentingnya tema ini, agar orang-orang tidak terlena dengan dunia, akhirnya lalai kewajiban dan melanggar larangan karena syubhat dan syahwat tadi. Maka obatnya yang paling mujarab adalah mengingat kehidupan surga, nikmat-nikmat yang ada di surga. Apapun masalah antum, ibu-ibu yang di atas atau yang di bawah, yang mungkin hadir kajian sekarang hatinya sedang tidak tenang. Kenapa? Suaminya ingin poligami. Hatinya nggak tenang. Bahkan kadang-kadang menurut seorang perempuan, suami mati lebih ringan daripada suami poligami. Ya, mati aja lo sana daripada poligami. Maka ingat surga, jadi tenang. Contoh orang lagi dikejar-kejar hutang, permasalahan dunia. Contoh anak dikirim jauh-jauh dari daerah ke Jakarta agar kuliah, ternyata sudah beberapa tahun di Jakarta, hamil di luar nikah. Yang mana di zaman sekarang keperawanan sudah dianggap sebagai sesuatu yang tidak berharga bagi sebagian perempuan. Bahkan mereka bangga bercerita sudah tidak perawan, karena dengan media sosial. Kita sekarang di zaman yang tersebar syubhat dan syahwat, tidak pernah ada tersebar di zaman sebelum kita. Maka tidak heran anak-anak muda melakukan kekerasan yang tidak pernah dilakukan sebelum zaman ini. Anak-anak muda menganggap pelecehan seksual, kemudian hubungan badan di luar pernikahan yang sah dianggap biasa. Kenapa? Media sosial. Kita dan kaum muslimin begitu mudah mengakses informasi, sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, di zaman ini tersebar syubhat dalam agama dan syahwat dalam manusia, di tengah-tengah manusia, lebih parah dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Tidak pernah ada. Bagaimana keburukan yang ada di benua sana sampai ke sini dalam hitungan detik saja. Obatnya semuanya itu adalah ingat surga. Orang terlena-lena dengan dunia, contoh melalaikan perintah, melanggar larangan. Obatnya akhirat. Obatnya ingat nikmat akhirat, ingat nikmat surga. Niscaya dia akan kembali. Dan itu ditunjukin dalam Al-Quran. Contoh, yang menjamak sholat demi pekerjaan tanpa ada alasan syar'i yang dibenarkan oleh Islam, dia jamak hampir setiap hari.
jamak maghrib isya. Karena pekerjaan. Entah itu ojek online, entah itu kerja di Jakarta, rumahnya di Bekasi atau di Bogor. Tanpa ada berat sama sekali menjamak sholat tersebut. Ini pelajaran ya. Kami kemarin di Banjarmasin kedatangan Syekh Abdul Malik. Mungkin pernah juga ngisi kemarin juga di Roja. Beliau kan statusnya musafir, tetapi tidak pernah menjamak sholat saat singgah di sebuah tempat. Saya tahu ternyata kasus fikihnya begitu, saya baru paham. Jadi suatu ketika saya perhatikan Syekh selalu mencari masjid kalau ingin sholat. Padahal musafir, nyari masjid. Ayo kita cari masjid. Gak mau sholat di musola hotel, dan tidak menjamak, dan tidak mengqashar, karena lebih utama sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Meskipun beliau dalam keadaan musafir yang singgah. Dan saya tahunya ketika habis tabligh akbar, kemudian saya katakan, Syekh, kalau mau sholat di sini saja, sholat ba'diyah. Enggak, saya musafir. Oh, berarti makhraj, jalan keluar fikihnya adalah beliau tetap menyatakan diri beliau musafir, tidak ada qabliyah ba'diyah kecuali qabliyah subuh. Tetapi setiap kali ingin sholat, nyari masjid yang di situ ada jamaah kaum muslimin. Lihat bagaimana tidak bermudah-mudahnya di dalam perihal sholat. Karena memang Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalau seandainya Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah mengatakan, saya singgah ke sebuah orang yang dikatakan memiliki riwayat hadis. Lalu saya lihat salat orang tersebut. Fa in dayya'aha taraktuhu. Kalau dia meremehkan perihal salat, aku tinggalkan dia. Kenapa ditinggalkan? Kalau salat saja ditinggalkan, apalagi hafalannya terhadap hadis, lebih dia tinggalkan lagi. Tidak ada yang lebih berharga bagi seorang muslim di dunia ini selain salah satunya adalah menjaga sholat. Kembali kita ke permasalahan tadi. Pentingnya tema ini adalah karena seseorang bisa dengan nikmat akhirat, dia akan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di saat tersebarnya syubhat dan syahwat. Apa dalilnya dari Al-Quran? Coba perhatikan ayat-ayat yang di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan Allah di sisinya, dan Allah di sisinya. Contoh, saya ambil contoh ya, surat Ali Imran ayat 14. Lihat bagaimana ayat ini. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan sebelum saya terjemahkan, dan itu juga terjadi kepada Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, guru besar akidah di Masjid Nabawi, guru besar akidah di Universitas Islam Madinah. Bertahun-tahun kita kadang-kadang daurah bersama beliau, tidak pernah beliau menjamak sholat. Saya bingung, ini makhraj fikihnya, jalan keluar fikihnya dari mana? Beliau kan musafir. Ternyata beliau mengutamakan jamaahnya. Karena ketika imamnya dari yang muqim, sholatnya sempurna, kemudian ada jamaah, maka beliau berarti tetap berjamaah dan di masjid. Meskipun statusnya masih apa? Musafir. Itu kegigihan seorang muslim. Ya.
Kenapa bisa demikian? Tidak bermudah-mudah dalam perihal sholat? Maka karena ini tadi, dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak, harta yang banyak dari emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia. Dan di sisi Allah, surga, tempat tinggal yang lebih baik. Dan kalau orang sedang terlena dengan istri, anak, perniagaan, harta, kuda, emas, perak, gara-gara itu semua dia melalaikan perintah, bahkan sampai melanggar larangan, ingat saja, di sisi Allah ada surga. Saya beri contoh, nih contoh biar mudah mengakses apa yang saya sampaikan, biar dia tidak jadi teori saja. Saya beri contoh. Ada kawan saya, beliau usaha kargo ekspedisi. Kemudian beliau nanya, apa hukumnya Ustaz mengirim barang yang haram dan kita tahu itu barang haram? Maka jawabannya, ya haram. Terutama minuman khamar yang memabukkan. Karena disebutkan dalam hadis, wal hamilu ilaih, dan yang membawa khamar itu haram. Dan yang dibawakan kepadanya haram. Semuanya dilaknat oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memerahnya, yang meminumnya, yang memerahnya, yang minta diperahkan, yang membawanya, yang minta dibawakan, semuanya dilaknat. Kemudian beliau bilang, saya bilang haram. Tapi pertanyaan saya, antum kan sudah ngaji, kenapa nanya begitu? Untungnya lumayan, Ustaz. Nanti kan bisa buat dakwah juga. Untungnya emang berapa? Karena ekspedisi besar 0,5 M, Ustaz, 500 juta. Oke. Jawaban saya, ingat aja surga. Bandingkan 500 juta dengan nikmat surga. Tidak ada apa-apanya. Ini yang dimaksud wallahu indahu husnul ma'ab. Selalu kalau kita dalam keadaan dua pilihan, taat kepada Allah tapi mendapatkan sedikit dari dunia, dan bermaksiat kepada Allah tapi dapat banyak dunia, maka ingat itu, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya surga, tempat tinggal yang lebih baik. Dan ayat yang semisal sangat banyak. Contoh yang lain lagi, masih surat Ali Imran ayat 195. Kalau antum ingin tahu, tulis dalam handphone antum aplikasi Quran, wallahu indahu, wallahu indahu. Antum akan lihat semuanya berkaitan dengan dunia, baru setelah itu Allah di sisinya ada surga yang lebih indah. Contoh, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang lebih jelas ya, lagi di antaranya surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah cobaan bagi kalian. Gara-gara harta lalai perintah, gara-gara harta langgar larangan, gara-gara anak lalai perintah, gara-gara anak langgar larangan. Padahal wallahu indahu, Allah di sisinya pahala yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi dengan lafaz yang lain. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat
20. Allah menceritakan tentang dunia. Kalau orang sudah terlena, maka ingat di sisi Allah ada surga yang lebih baik daripada dunia itu. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'ti man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, suatu yang melalaikan, perhiasan, bermegah-megahan antara kalian, apalagi zaman sekarang, bermegah-megahan antara kalian, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian hancur. Dan di akhirat nanti ada siksa yang keras dan ampunan dari Allah, antara dua, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Setelah Allah menyebutkan tentang kehidupan dunia, kalau ada orang terlena juga, maka ingat, berlomba-lombalah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga. Ya, dan surga. Saya beri contoh misalkan. Ini sedikit menyimpang dari tema kita, tapi ada kaitannya. Metodologi para salafus saleh saat melakukan muhasabah, menghitung-hitung amal perbuatan, itu bukan hanya mencela saat melakukan dosa. Kenapa tadi kamu begini berbuat dosa? Kenapa tadi kamu menggibah? Kenapa kamu tadi berdusta? Kenapa kamu tadi tidak jujur? Kenapa kamu tadi hasad, iri, dengki? Kenapa kamu berzina, meninggalkan sholat, minum khamar, berjudi? Itu muhasabah atas dosa. Para salafus saleh lebih tinggi daripada itu muhasabahnya. Dalam perihal amal saleh juga dimuhasabah, dicela. Contoh, kenapa tadi bersedekahmu cuma 10.000, enggak 100.000? Kapan bisa seperti itu? Ketika dia tahu nikmat surga lebih indah. Kenapa tadi sholat malam cuma 1 rakaat witir doang? Kenapa enggak 3, enggak 5, enggak 7? Padahal waktu subuh agak siangan. Jadi bukan hanya metode mereka, bukan hanya sekedar mencela diri saat bermaksiat, tetapi mencela diri saat beramal saleh. Ini muhasabah tingkat tinggi. Kapan bisa seperti itu? Ketika ingat surga. Kenapa? Karena al-jannah tatafadhal wa tafadhul bil a'mal. Surga itu tingkatan-tingkatan, dan tingkatan itu dengan jenis amal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sesungguhnya di dalam surga ada 100 tingkatan. Ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain seperti antara bumi dan langit. Dengan apa itu bedanya? Si fulan saya dengan bapak-bapak, ibu-ibu, apa bedanya? Dengan amal. Jadi tema ini agung. Tema ini penting. Tema ini membuat semangat. Tema ini mengajak orang segera bertobat. Tema ini membuat orang puas dengan apa yang Allah beri dari dunia. Karena tujuan ini,
tujuan hidup bukan di sini, nanti di sana, di akhirat. Makanya iblis salah satu triknya membuat kita lupa surga, mengindahkan kita dunia. Kan iblis berjanji kepada Allah dalam surat Al-A'raf, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian aku datangi mereka dari depan dan dari belakang dan dari kanan dan dari kiri. Surat Al-A'raf ayat 17. Lihat penafsiran para ulama tafsir. Saya paling suka baca dari perkataan para ulama. Meskipun kadang dikatakan, Ustadz laptop, Ustadz iPad, bodoh amat, bukan urusan. Yang penting saya lengkap baca perkataan para ulamanya, dibandingkan cuma retorika dari mulut sendiri. Mendingan baca perkataan para ulama yang jelas-jelas mereka ulama. Lihat, Abdullah bin Abbas menafsiri, dalam saya baca kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan, usyakkikuhum fi akhiratihim. Aku ragukan kepada mereka tentang kehidupan akhirat mereka. Ada nggak sih surga itu? Jangan-jangan nggak ada. Itu trik iblis agar kita tidak puas dengan pemberian Allah, selalu merasa kurang. Kemudian dari belakang, wa min khalfihim uraghimu fi dunyahum. Aku cintakan mereka tentang dunia mereka. Nah, ini para ikhwan. Jadi tema ini agung. Ya. Saya sudah 45 menit ngomong di depan Bapak Ibu. Hanya ingin menegaskan tema ini agung. Saya belum membuktikan apakah benar nikmat akhirat itu lebih indah. Ini baru pendahuluan. 45 menit baru pendahuluan. Isi kajian saya belum. Agar kita yakin betul. Masalah apapun, coba antum dicoba. Masalah apapun yang dihadapi, masalah kantor, masalah rumah, masalah majelis taklim, masalah pesantren, masalah yayasan, masalah antara suami istri, masalah orang tua dengan anak, masalah pekerjaan. Jika orientasinya, cara berpikirnya begini, saya hidup di dunia tujuannya beribadah kepada Allah, untuk bisa masuk surga, dapat ridho Allah, dan mendapatkan nikmat yang paling tinggi di surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya akan dapat solusi. Oh, begini. Seperti yang saya ungkap di awal tadi. Seorang perempuan, ya, alhamdulillah jika ada suami-suami Anda, wahai ibu-ibu, yang memang dia mencukupkan satu, alhamdulillah. Tapi kadang ada dia merasa cukup, kemudian dia bisa berbagi, akhirnya dia ingin menikah lagi. Masalah paling berat yang dihadapi perempuan, tidak pernah ada masalah itu yang lebih berat. Melahirkan lebih ringan bagi perempuan dibandingkan suaminya berpoligami. Ketika konsep hidupnya tadi ibadah, kemudian ingin masuk surga, dapat ridha Allah, mendapatkan nikmat paling tinggi yaitu wajah Allah, dapat insya Allah solusi. Imma bertahan atau tidak bertahan, pasti dapat solusi. Selalu seperti itu. Masalah apapun yang dihadapi. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan. Contoh yang lain lagi, seorang kecanduan maksiat, melihat yang haram, padahal jenggotan, padahal panitia kajian, pengundang ustaz misalkan. Maka ingat tadi, di sisi Allah ada surga yang lebih indah daripada yang kamu lihat sekarang.
Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya berhenti dari kecanduan bagaimanapun. Karena nikmat surga lebih indah. Baik, kita akan masuk sekarang. Apa maksud daripada nikmat surga lebih indah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di dalam kitab yang ditulis oleh yang ditulis oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitab tarikhnya dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas ahli tafsir, masih sahabat, laisa fil jannah syai'un yushbihu ma fid dunya illa al-asma. Tidak ada di dalam surga sesuatu apapun yang menyerupai apa yang ada di dunia kecuali nama. Tidak ada di dalam surga sesuatu apapun yang menyerupai di dunia kecuali cuma nama. Buah, pohon, sungai, wanita, rumah, cuma nama. Dan memahami ini harus benar-benar dimasukkan ke dalam hati. Karena dengan begitu dia akan semangat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya beda, namanya saja cuma sama. Hakikatnya beda. Saya beri contoh ya. Pernah suatu ketika saya kajian membahas tentang surga di sebuah daerah. Lalu ada kakek-kakek tua. Setelah kajian saya dimarahin oleh kakek-kakek tersebut. Ustadz, ngajarin ilmu nggak benar. Loh, salah saya apa kayak dalam pengajian? Ustadz ngajarin orang minum khamr. Oh, itu tadi di surga kayak. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anhar min khamrin ladzatin lisyaribin. Perumpamaan surga yang dijanjikan oleh untuk orang-orang yang bertakwa adalah seperti sungai yang di dalamnya airnya terbuat dari khamr yang lezat untuk yang meminumnya. Itu di surga kayak. Tetap enggak boleh. Mau di surga mau di dunia haram khamr. Ini nggak paham kan? Coba sekarang, kenapa kaum muslimin ingin bangun masjid, ingin bangun pesantren, harus donasi? Karena nggak ada duitnya. Semestinya kaum muslimin yang sekitar 85% orang Indonesia adalah muslimun, 282 juta penduduk Indonesia, 85% berarti anggaplah 250 juta. Itu nggak perlu donasi kalau ingin bangun masjid. Bahkan kami di daerah kadang-kadang sebagian, bukan kami ya, sebagian orang minta di samping-samping jalan. Kenapa demikian? Karena tidak tertarik untuk mendapatkan rumah di surga. Kenapa tidak tertarik? Karena cara memahami rumah, kata rumah itu, dia mikirkan rumah yang mana? Rumah kita. Ini kalau hujan bocor, kebanjiran, ya kan? Makanya penting sekali memahami pemahaman nikmat surga dengan pemahaman salaf. Inilah manhaj salaf. Tidak ada sesuatu apapun yang ada di surga yang semisal dengan apa yang ada di dunia kecuali cuma nama. Coba bayangkan kalau seandainya orang memahami benar-benar tentang nikmat surga dengan pemahaman yang benar, tidak ada yang donasi. Karena janjinya luar biasa. Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah rumah di dalam surga, walaupun sekecil angkreman burung, ya, burung punya sarang, burung kalau bertelur kemudian dia angkremi, sekecil itu dia bangun,
maka Allah akan membangunkan sebuah rumah untuknya di dalam surga. Jangan kebanding dengan rumah yang ada di dunia. Mau masuk gang sempit, mau parkir mobil susah. Pernah kebanding melihat dinding labinatun min zahab. Ini nih keramik yang ada di tiang ini, itu emas, full murni emas, 99 karat. Kemudian labinatun min fiddah, kemudian sampingnya perak, emas, perak, emas, perak, emas, perak. Belum rumah yang dijanjikan untuk Khadijah radhiyallahu anha. Kata Jibril alaihi salam, "Basyirha bi baitin fil jannah min qasab la saqaba fihi wala nasab." Berikan kabar gembira untuk Khadijah di surga. Kabar gembira untuk Khadijah bahwa beliau akan mendapatkan sebuah rumah di surga. Terbuat dari apa rumahnya? Berlian. Pernah melihat rumah berlian? Berlian 1 meter aja gak pernah lihat. Ini rumah berlian. Hidup di dalamnya tidak susah dan tidak pernah gaduh. Dan di sini ada menyimpang tentang ibu-ibu. Kenapa Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan seperti itu rumah? Tidak susah, tidak gaduh. Kata para ulama pensyarah hadis, karena Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah membuat susah suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah gaduh karena tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya. Bu, yang pernah angkat suara minta halal. Surgamu ada pada suami. Minta halal sekarang juga sebelum malaikat maut di sampingmu mencabut nyawamu. Ketika dinasihatin seperti ini, tapi dia Ustaz, nggak ada tapi. Kenapa? Karena tujuannya tadi Saya pernah ngisi kajian dengan judul Contoh Istri Durhaka. Habis itu belum selesai kajian, sudah ada permintaan, Ustaz, pekan depan contoh suami zalim. Ya, ini para ikhwah. Taib. Sekarang kita akan buktikan bahwa nikmat surga lebih indah. Yang pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalau ingin lihat tema yang saya sampaikan, silakan buka di dalam kitab Al-Jannah wan Nar, bahasa Arabnya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Sulaiman bin Umar Al-Ashqar. Yang pertama, nikmat dunia sedikit dibandingkan nikmat akhirat, nikmat surga. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 77, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perhiasan kehidupan dunia sedikit dan kehidupan akhirat lebih baik bagi siapa yang bertakwa. Ini adalah pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun, sekaya apapun kekayaan seseorang di dunia, jika dibanding akhirat maka tetap sedikit. Coba cek di internet sekarang, manusia paling kaya di dunia berapa besar hartanya. Itu dibanding akhirat tidak ada apa-apanya. Nah, kalau kita meyakini ini, maka niscaya tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Karena tujuannya adalah akhirat.
Surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu faedahnya, Pak. Jadi kajian ini faedahnya adalah membuat segera bertaubat jika dia sedang bermaksiat, puas dengan pemberian Allah walaupun dirasa sedikit, dan kemudian membuat lebih semangat untuk beramal karena tujuan hidup bukan di sini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam hadis Rasul sallallahu, itu tadi ayat Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam penjelasannya bagaimana? Hadis riwayat Muslim. Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isbu'ahu fi hadhihi wa asyara bis sababa fil yam falyanzur bima yarji'. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kalian memasukkan jarinya, kemudian beliau menunjukkan jari telunjuk ke dalam sebuah lautan. Perhatikan ketika dia angkat, apa yang menetes dari jarinya dan air lautan. Yang menetes dari jarinya itulah nikmat dunia, dan air lautan itulah nikmat akhirat di surga. Berapa persen perbandingannya? Nggak boleh dibandingkan, karena kalau dibandingkan itu namanya menghina surga. Seperti ada orang punya kayu, dia katakan ini kayu lebih tajam daripada pedang ini. Ini namanya menghina pedang, menghina pisau yang tajam, karena tidak boleh dibandingkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 34. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah perhiasan kehidupan dunia dibandingkan nikmat di akhirat, yaitu surga, kecuali sedikit saja. Sedikit. Sebesar apapun orang, apalagi di zaman sekarang seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Di zaman sekarang kita bisa orang bisa menyebarkan informasi tentang dirinya, dan orang lain bisa mengakses informasi tersebut. Akhirnya masuk ke dalam pemikiran kita, masuk ke dalam pemikiran anak-anak ini. Dulu tidak pernah ada orang berpikir, kalau ada anak-anak ditanya apa cita-citamu, maka dia akan berpikir jadi ini, jadi ini, jadi ini. Sekarang enggak, YouTuber. Kenapa? Cuan, dapat duit. Kaya, media sosial mendidik sebagian manusia. Kaya adalah sukses, sukses adalah kaya. Meskipun tidak bisa sholat, meskipun tidak bisa ngaji Quran, meskipun jadi orang awam di dalam agama. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat akhirat lebih indah. Contoh ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Mawdi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Yang artinya tempat meletakkan cambuk. Itu kan ada cantolannya cambuk itu. Tempat meletakkan cambuk, cantolan cambuk. Itu yang ada di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin contohkan, ini perhatikan, sekarang saya ingin ambilkan gambarnya. Ini yang dimaksud di dalam hadis. Ini saut. Ini adalah cambuk. Sekarang salah satu kenikmatan berdakwah adalah
bisa dapat gambar langsung. Ulama-ulama dulu susah untuk gambarkan. Kitmir itu apa? Kitmir itu kurma. Kurma itu apa? Kurma di dalamnya ada biji, di dalamnya ada serat. Serat di biji kurma, itulah kitmir. Nggak paham kita. Ya pokoknya itulah. Sekarang enggak. Sekarang dengan teknologi yang ada digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih bisa memahami agama ini dengan baik dan benar. Saya tadi pagi sebelum ngajar di sini, saya ngajar di Ciputat, Masjid Al-Barkah Sawah Baru, kajian rutin itu. Kita bicarakan tentang haud. Kita bicarakan tentang telaga Rasulullah SAW. Telaga Rasulullah SAW dari Ailah sampai Sana'a, itu kota yang terkenal sampai sekarang. Ailah adalah kota antara Mesir dengan Syam. Sana'a di Yaman. Salah satu sisi, misalkan ini sisi telaga, ini sisi telaga. Jarak antara sisi dengan sisi itu antara Ailah dengan Sana'a. Di zaman canggih seperti ini bisa dihitung. Kita dapati sekitar 2000, sekian kilometer. Itu sisi dari telaganya Rasulullah SAW. Membuat kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, laqad mawdi'u sawti ahadikum khairun minad dunya wa fiha fil jannah. Tempat cepeti salah seorang di antara kalian di surga lebih indah, lebih baik, lebih berharga dibandingkan dunia dan seisinya. Setelah ini, kalau dia benar-benar memasukkan ke dalam qalbunya, tidak akan ada orang yang mengoplos, memalsukan, mengurangi takaran, timbangan, berbuat curang, menipu. Kenapa? Dapat berapa sih daripada menipu itu? Dapat berapa dibandingkan yang ini? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu cara memahami tema ini. Kemudian yang lain, lihat lagi dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Ya, subhanallah, hadisnya sahih lagi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Riwayat Bukhari dari Abu dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqaba qausi ahadikum minal jannah khairun mimma tala'at alaihi syams." Qaba qaus, salah seorang di antara kalian di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa arti qaba qaus para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita perhatikan ada panah, maka ada busur panah. Busur panah, bukan tali panahnya. Bengkokan panahnya itu apa namanya? Busur ya. Betul. Ya. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya kalau dia di dalam surga. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini perempuan yang suka berzina. Perhatikan hadis ini. Yang lebih mengendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal sehat dan syariat. Dan itulah syahwat. Syahwat itu kata para ulama adalah taqdimul hawa 'alal aqli wasyara'. Orang yang terperosok ke dalam syahwat haram, dialah orang yang lebih mendahulukan hawa nafsu sesaat dibandingkan akal sehatnya dan syariat Islam. Coba perhatikan, yang suka nonton yang haram, yang suka berhubungan dengan wanita dengan hubungan yang haram,
yang suka berzina. Perhatikan hadis ini, bandingkan wanita-wanita dunia dengan wanita-wanita di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna imra'ah min nisa'i ahli jannah ittala'at 'ala al-ard la adha'at ma bainahuma." Jikalau seorang wanita dari penghuni surga nongol di bumi, maka akan memberikan cahaya menerangi antara bumi dan langit. Antum cari Miss Universe mana saja yang seperti ini. Nongol doang. Belum sekujur tubuhnya, nongol sedikit aja. Terang dunia dan langit seisinya. Wala mala'at ma bainahuma rihan, dan akan terisi antara bumi dan langit bau wangi. Lihat orang-orang yang menghalalkan perzinahan ataupun suka berzina. Sudah, kan yang berzina itu biasanya di tempat remang-remang. Pas pagi, kok jelek ya? Sudah jelek, kadang penyakitan, meninggalkan yang ini. Yang sekali nongol, bau wangi, terang benderang, dan luar biasa. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Bando yang ada di atas kepalanya lebih indah daripada dunia dan seisinya. Perhatikan para pemuda yang tergoda dengan para perempuan yang sedang berpacaran. Makanya saya katakan tadi, ini solusi, Pak. Solusi untuk meredakan dekadensi moral, akhlak, terutama yang berkaitan dengan syahwat yang diharamkan. Karena anak-anak kita atau kita sudah terdidik secara tidak langsung. Kalau orang main media sosial, dia akan lihat perempuan laki-laki umur 15 tahun diwawancarai. Ini siapa? Anak kapan pacaran? Ini gimana? Itu yang terjadi. Dan beruntunglah anak-anak Anda, beruntunglah orang-orang tua, kakek-kakek saya, ya, yang tidak punya media sosial, yang punya handphone jadul, cuma mono, tidak ada internetnya. Kalau kucing dilempar, mati kucingnya. Nggak pernah melihat hal-hal yang seperti itu. Dan beruntunglah orang tua yang sabar dan anaknya juga sabar untuk tidak diberikan handphone dan media sosial. Pernah ada kejadian, Pak, menarik. Ini tahaddusan bin ni'mah saja. Anak saya Abdullah umur sekarang 15 tahun. Sudah selesai hafal Qur'annya. Beliau tidak pernah megang handphone dan tidak punya. Kemudian waktu itu diantar dari Banjarmasin ke Jogja. Kemudian yang ngantar adalah bapak saya, karena saya sibuk, yang ngantar bapak saya karena beliau mau. Bapak saya bawa handphone jadul, tidak ada internetnya. Kemudian kan harus dimatikan kalau di pesawat. Bapak nanya, Abdullah bisa nggak matikan? Nggak tahu Kai. Bapak saya gemetar gitu, karena harus dimatikan, takut ada apa-apa disebabkan beliau nantinya, entah meledak pesawatnya atau apa gitu. Kemudian akhirnya sudah diperiksa-periksa, yang penting baterainya bisa dicabut, baterainya masih baterai batu gitu. Saya bilang subhanallah. Dan di rumah saat liburan pun tidak ada para ikhwah. Kita merusak para penuntut ilmu yang sudah mereka di pesantren dijauhkan dari hal-hal tersebut. Bahkan dirusaknya saat dijenguk. Beberapa jam saja bersama orang tuanya, saat dijenguk dirusak oleh orang tuanya.
Ini para ikhwah, merusak hafalannya, merusak adabnya, akhlaknya, dan seterusnya. Bagaimanapun, sekuat apapun, sebagus apapun pesantren yang Anda masuki, tetapi orang tuanya tidak mau bekerja sama dengan pihak lembaga pendidikannya dalam perihal pendidikan dan pengajaran anaknya, tidak akan pernah bisa. Sebagian orang tua kadang-kadang kalau santrinya dikasih libur panjang, Ustaz, kenapa panjang banget liburnya, Ustaz? Karena nggak bisa jaga. Kenapa nggak bisa jaga? Bapak ibunya main juga. Apalagi saya pernah bilang, anak punya handphone pribadi, internet tanpa batas di rumah, punya kamar sendiri, di dalam kamar ada kamar mandi, kalau mau makan tinggal pesan online, selesai. Nggak pernah bisa bercengkerama dengan orang tua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, nikmat surga lebih indah, yaitu nikmat di surga lebih kekal dibandingkan di dunia. Nikmat di surga lebih kekal dibandingkan nikmat dunia. Dunia apapun pasti rusak. Mobil semewah apapun pasti rusak. Ya. Rumah semegah apapun, tas sebranded apapun. Nah, ibu-ibu nih, tas sebranded apapun pasti rusak. Kalau dia masih di dunia pasti rusak. Berdasarkan hadis Rasul, saya katakan pasti, tidak pasti, pasti rusak selama di dunia. Rasul SAW bersabda, "Innal iman la yakhlaq kama yakhlaqus thawb." Sesungguhnya iman akan rusak sebagaimana pakaian rusak. Semua di dunia yang dipakai rusak. Dalam hadis yang lain, Rasul SAW bersabda, "Yaqulu ibnu Adam mali mali mali." Wahai anak Adam sering mengatakan, hartaku, hartaku, hartaku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi ya bani Adam, ma laka min malik illa ma akalta fa afnait, aw labista fa ablait, aw tasaddaqta fa amdait." Demi Allah, wahai anak Adam, tidak ada harta yang kau miliki kecuali yang engkau makan akan jadi kotoran, yang engkau pakai akan rusak pasti, dan yang engkau sedekahkan itu yang akan tersisa. Apa dalil bahwa dunia pasti rusak, nikmat akhirat pasti kekal abadi? Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 96, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq." Yang artinya, apa saja yang ada di sisi kalian pasti habis, rusak, hancur. Dan apa saja yang ada di sisi Allah pasti tersisa, kekal, abadi. Allah juga berfirman dalam surat Sa ayat 54, "Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad." Sesungguhnya ini rezeki kami di surga. Tidak ada habisnya rezeki di surga. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam surat Ar-Ra'd ayat 13, "Ukuluha da'im wa dhilluha." Makanan-makanan yang ada di surga terus ada. Begitu juga naungan yang ada di surga terus ada. Gak pernah mengenal panas, tidak pernah mengenal lapar, kekurangan, musim durian, nggak ada musim di surga. Semuanya terus ada. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "La maqtu'ah wa la mamnu'ah." Tidak pernah terputus makanan yang ada dalam surga, dan tidak pernah terlarang.
Ya, umur sudah kalau 40 seperti saya ini, kadang sudah mikir, terlalu banyak kolesterol, banyak ini asam urat, banyak ini macam-macam, triglycerid naik. Yang istilah-istilah itu waktu kita masih muda, waktu makan apa aja nggak pernah kita kenal. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 30 sampai 31. Wala darul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin. Jannatu 'adnin yadkhulunaha tajri min tahtil anhar. Sungguh nikmat akhirat lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena lebih kekal dibandingkan nikmat dunia yang sementara dan pasti rusak. Dua. Yang ketiga, nikmat akhirat lebih indah dibandingkan nikmat surga. Kenapa? Karena nikmat akhirat semuanya mudah, tidak sulit. Apa contohnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, penghuni surga tidak ada yang buang ludah, tidak ada yang kencing, tidak ada yang buang air besar. Antum ya, salah satu hal yang mengingatkan tentang surga, kalau lagi kebelet, di dunia memang kenapa harus ada kebelet? Antum gak ngerasakan kebelet pas lagi kajian, ustadznya sudah begini-begini, ya, kan enak. Dunia itu begitu. Coba lihat akhirat. Allah berfirman dalam hadis qudsi, dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya'kulu ahlul jannah fiha wa yashrabun. Penghuni surga makan di dalam surga dan minum apa saja. Wala yataghawwatun, tidak pernah buang air besar. Wala yamtakhitun, tidak pernah buang ludah. Wala yabulun, tidak pernah buang air kecil. Walakin ta'amuhum dzalika jusha ka rashhil misk. Dan mereka kalau kekenyangan, mereka akan sendawanya nggak bau, baunya bau minyak wangi misik. Mana ada sekarang sendawa yang bau minyak wangi misik? Ya, yulhamuna tasbih wal hamd, selalu lisannya tasbih, subhanallah, alhamdulillah, mudah hidupnya, nggak ada kesulitan. Contoh antum kalau ini sebentar lagi bulan Ramadan, salah satu yang paling enak bagi sebagian orang ketika buka puasa pakai es kelapa muda. Kata Asosiasi Penjual Es Kelapa Muda, Ramadan ini kami ingin beribadah. Kaum muslimin yang ingin makan es kelapa muda, manjat sendiri sana. Susah tak? Susah. Di surga, lah, nggak ada manjat. No manjat di surga. Apa dalilnya Ustaz? Lihat dalam surat Al-Insan yang dibaca oleh imam kadang-kadang setiap Jumat. Cuma kadang kita tidak memahaminya. Qutufuha daniyah. Ranting-ranting pohon surga itu daniyah, rendah. Kemudian juga di dalam ayat surat Al-Insan, tadlila. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Surat Al-Insan ayat 14. Yang artinya, dan naung-naungan pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Coba perhatikan, apa maksudnya mudah, semudah-mudahnya? Berkata Imam Mujahid, saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Imam Mujahid Ibn Jabr, ahli tafsir, muridnya Abdullah bin Abbas, yang para ulama mengatakan
idza ja'aka an Mujahid fahasbuk. Jika datang tafsiran dari Imam Mujahid, cukup bagimu. Beliau mengatakan, in qama irtafa'at biqadri. Kalau seandainya penghuni surganya sedang berdiri, pohonnya ikut mengangkat sesuai dengan tinggi penghuni surga. Wa in qa'ada tadallat lahu hatta yanala. Kalau penghuni surganya sedang duduk, maka dia merendah sampai bisa diambil dengan mudah. Wa in ittaja'a tadallat lahu hatta yanala. Kalau seandainya dia sedang berbanding penghuni surganya, maka pohonnya ikut merendah sampai bisa diambil dengan mudah. No manjat di surga. Ini para ikhwah, lebih indah dari sisi dia mudah, tidak ada kesulitan. Mudah mendapatkan perempuan, mudah. Saya nih nikah dengan satu perempuan saya sekarang. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku itu. Ya. Saya ingin mencontoh Rasulullah SAW. Beliau kalau memanggil Aisyah dengan panggilan yang manja, ya Aish, itu adalah panggilan unyu-unyu untuk seorang istri yang bernama Aisyah. Ya Aish, namanya Aisyah dipanggil ya Aish. Saya manggil istri 4 sekaligus. Cintaku, manisku, rinduku, makan tuh langsung biar puas. Itu didapat Pak, harus mengarungi lautan. 2 kali naik pesawat Pak. Susah mendapatkan seorang perempuan di dunia. Itu pun satu-satunya yang mau. Di surga setiap bapak dapat 2 Pak. Kalau masuk menghayal aja tuh. Kalau masuk dapat 2. Ada pertanyaan ditanyakan perempuan Arab kepada seorang syekh. Ya syekh, saya boleh nggak berdoa kepada Allah dengan doa seperti Allahumma adkhilni wa zawji al-jannah. Ya Allah, masukkan aku dan suamiku ke dalam surga. Kata syekh, boleh. Belum selesai doanya syekh, kemudian beliau berdoa lagi, dan jangan kasih suamiku di surga bidadari. Yang jawaban syekh yang menarik. Kata syekh, ubtulina fid dunya wa tubtulina fil akhirah. Kalian sudah menyiksa kita di dunia, enggak boleh poligami, di akhirat juga. La haula wala quwwata. Rupanya syekhnya mungkin enggak boleh sama istrinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah dapat. Tapi di akhirat dapat mudah, 2 langsung. Ada lagi pertanyaan. Seorang perempuan, ini nyata ini, nanya, Ustaz, saya itu sebelum suami meninggal. Sebelum suami meninggal, suami manggil saya, wahai istriku, kamu cinta gak kepadaku? Iya, cinta bang. Kalau saya meninggal, mohon jangan nikah lagi. Saya diem bang, Ustaz. Mau mengiyakan nanti janji, enggak mengiyakan gimana? Nanti dia tambah sakit, mati langsung. Ya? Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudahlah, demi dia agar tenang hatinya, saya iyakan. Saya angguk-angguk, iya. Meninggallah suami. Saya bingung sekarang. Banyak kumbang-kumbang di Masjid Babu Salam yang datang kepada saya, ingin melamar saya. Bagaimana? Saya teringat nanti dengan suami saya. Kalau kita masuk surga, sama-sama bagaimana?
Maka jawabannya, tidak ada kesedihan di surga. Ketika suami Anda, memang ada hadisnya yang berbunyi, al-mar'ah li akhiri azwajiha. Perempuan akan bersama dengan suami terakhirnya. Perempuan akan bersama dengan suami terakhirnya. Taib, misalkan Ustaz, nanti suami saya masuk surga. Saya masuk surga bersama suami saya yang sekarang. Ketika ke suami, kamu ya, kau ingkar janji. Nggak ada itu di surga. Ya, yang ada ucapannya cuma apa tadi? Disebutkan. Yang ada ucapannya adalah Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Selalu ucapan penghuni surga, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bini satu ketemu bini dua, Alhamdulillah. Gak ada marah-marah. Itu yang ketiga. Nikmat akhirat lebih indah dari sisi dia sangat mudah didapat. Ini pertanyaannya banyak, berarti saya sudah disuruh berhenti. Kemudian yang keempat, saya sampai 5 saja, sebenarnya masih banyak yang lain. Yang keempat yaitu nikmat akhirat lebih indah dibandingkan nikmat dunia karena jenis yang ada di surga lebih indah dibandingkan jenis nikmat yang ada di dunia. Jenisnya jauh beda. Seperti yang saya sebutkan tadi, rumah, kita mengenal rumah dunia seperti yang kita lihat sekarang. Sedangkan rumah di akhirat, labinatun min fiddah, labinatun min zahab. Keramiknya satu dari emas full murni, satu dari perak, emas, perak, emas, perak, emas, perak. Kemudian pasir putih yang menyatukan antara semen putih yang menyatukan antara keramik dengan keramik itu terbuat dari miskul alfar, misik, minyak wangi misik alfar. Tidak bisa dibayangkan. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannah la khatara laha." Surga itu tidak pernah bisa dibayangkan nikmatnya. Dia adalah jenisnya lebih indah dibandingkan jenis-jenis nikmat-nikmat di akhirat. Contoh, khamar, madu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana sungai madu. Dalam surat Muhammad ayat 15. Mathalul jannah allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa di dalamnya adalah sungai-sungai dari air yang tidak ada berubah rasa dan baunya. Mana ada di dunia air yang tidak pernah berubah rasa dan baunya? Sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasa dan baunya juga. Mana ada susu yang tidak pernah basi? Sungai-sungai dari khamar, minuman khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang musaffa. Cari antum madu yang bersih, tidak ada. Madu murni ya, yang bersih tidak akan pernah ada. Pasti ada kotoran-kotoran di dalamnya. Yang sering minum madu dia tuh pasti tahu. Ini para ikhwah, nikmatnya lebih indah nikmat akhirat dari sisi jenisnya. Perempuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kawa'iba atraba. Yang artinya gadis-gadis surga, remaja dan sebaya. Apa yang dimaksud kawa'iba atraba? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Saya bacakan dari tafsir Kawa'iba Atraba. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya'nuna anna thuduyahunna nawahid lam yatadallaina li'annahunna abkar urban atraba ay fi sinnin wahidah. Maksudnya adalah bahwa kawa'ib, mohon maaf ibu-ibu, payudara perempuan di surga tidak pernah lanjut, senantiasa kencang, umurnya tidak pernah berubah. Sudah mulai traveling tuh. Ya, laki-laki di hadapan saya sudah traveling nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a." Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Waqiah ayat 35. Sesungguhnya kami menciptakan para bidadari insya'a, langsung. Salah satu tafsiran dari insya'a adalah, perhatikan baik-baik, bahwa mereka selalu perawan, digauli semakin perawan, digauli semakin perawan. Yang menghalalkan, yang mudah berbuat zina, pikir ini, menjual yang sedemikian indah nikmatnya dengan hanya beberapa saat saja nikmatnya, dan itu pun tidak sempurna. Makanya yang keempat, nikmat akhirat lebih indah karena jenisnya lebih sempurna dibandingkan jenisnya di nikmat di dunia. Kemudian yang kelima, para ikhwan yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat akhirat lebih indah karena di dalamnya terdapat nikmat yang tidak pernah ada di dunia. Lebih indah karena di dalam akhirat, di dalam surga terdapat nikmat yang tidak pernah ada di dunia. Apa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala ketika sudah memasukkan penghuni surga ke dalam surga dan penghuni neraka ke dalam neraka, kemudian Allah berfirman, perhatikan ini. Turiduna syai'an azidukum. Kata Allah kepada penghuni surga, maukah kalian aku tambahkan nikmat kepada kalian? Kemudian penghuni surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar. Wahai Allah, bukankah engkau telah memberikan cahaya pada wajah kami? Bukankah engkau sudah memasukkan kami ke dalam surga, menyelamatkan kami dari api neraka? Karena semua penghuni surga tahu neraka bagaimana. Kapan dia tahu? Ketika melewati sirat. Karena sirat adalah jembatan yang dibentangkan di bawahnya neraka jahanam. Tahu neraka bagaimana. Makanya mereka mengatakan, wa tunajjina minan nar, bukankah kami telah engkau selamatkan kami dari api neraka? Apa yang terjadi? Fayakshiful hijab. Kemudian dibukalah hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Tidak pernah mereka penghuni surga diberikan nikmat yang lebih mereka sukai dibandingkan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi Pak, salah satu yang orang-orang beriman rindukan adalah melihat Rabb-nya. Allah yang kalau kita sedang butuh kita angkat tangan, yang kalau kita sedang galau sedih kita ambil air wudu, kita sholat menghadap kepada Allah. Yang kalau ada apa-apa secara lisan kita langsung ya Allah. Pertahanan kita terakhir. Lalu Allah kabulkan doa kita. Tapi mana zat yang mengabulkan itu?
Lihat tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Yang menciptakan kita, yang memberikan nafas kepada kita tanpa harus bayar. Mana zat itu? Rindu, dan saya berpesan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, rindukanlah untuk bertemu dengan Allah. Yang belum pernah rindu untuk bertemu dengan Allah, rindukanlah. Tidak ada ibadah yang lebih indah untuk menenangkan hati kita dibandingkan kita bertemu rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hari terakhir, saya sebagai pimpinan kadang mendapati kasus dengan wali santri. Besar mungkin kasusnya, tapi ketika saya pikir, ya dunia, saya ingin bertemu dengan Engkau ya Allah. Allah jadi ringan banget. Rindu ingin bertemu dengan Allah yang memberi tangan, membuat kita bisa takbiratul ihram. Rindu ingin bertemu dengan Allah yang membuat kita mendapatkan makanan, minuman. Bahkan ada ayat yang sangat luar biasa. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberikan apa saja yang kalian minta. Penafsiran para ulama salaf terhadap ayat ini disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir luar biasa. Wa ma lam tas'alu. Bahkan apa yang belum kalian minta Allah kasih. Subhanallah. Mana zat itu? Rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah, Pak, di dalam qalbu saya, waktu itu saya sakit keras, sembuh, kemudian besoknya langsung dapat jadwal umroh karena memang sudah terjadwalkan. Masuk pesawat masih dalam keadaan sangat lemah, kemudian saya bersandar, lalu datang bisikan, mati kamu, Din, mati, kamu mati. Mulai jantung berdemar karena mengingat kematian, mengingat A, B, C sampai Z. Lalu saya baca kalamullah. Saya mulai membaca pelan-pelan dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah. Kemudian dia tenang, persis yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Mana zat yang menenangkan hati itu? Kita ingin bertemu dengan, wallahi rindu bertemu dengan Allah, ibadah yang sangat indah. Yang belum pernah rindu bertemu dengannya, maka rindukanlah. Mengalahkan semua makanan, semua minuman, semua nikmat yang ada di dunia ini. Dan itu hanya didapat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa sampaikan, wallahu a'lam. Bolehkah meminta cerai khulu pada suami karena tidak ingin berjodoh dengan beliau di akhirat, di mana suami kurang adab, zalim dan lain-lain? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat tidak ada kesedihan. Walaupun nanti tetap bersama dengan suami tersebut, maka suaminya akan menjadi lelaki yang terbaik. Bahkan terjadi khilaf di antara para ulama, mana yang lebih baik, manusia yang masuk surga atau malaikat yang ada di dalam surga? Khilaf di antara ulama. Jadi di akhirat tidak ada kesedihan, tidak ada kemurungan. Ini pertanyaan sebenarnya curhatan istri kepada suami. Ya. Maka jawabannya khulu, ini kita berbicara masalah fikih. Khulu, menggugat cerai suami, dibolehkan oleh istri apabila ada sebab syar'i. Salah satu di antaranya adalah sudah tidak sanggup bersama suami karena kekurangan yang dimiliki oleh suami. Seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat perempuan yang meminta cerai kepada suaminya, menggugat cerai kepada suaminya dan mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena suaminya kurang
nyaman untuk dilihat. Sebab itu saja. Apalagi kalau suaminya melakukan penyimpangan akidah atau ibadah atau akhlak dan adab. Nah, seperti itu. Ya, boleh. Tetapi ketika tidak ada alasan yang dibenarkan, maka dikhawatirkan dia masuk ke dalam dosa besar dan diancam tidak mencium bau surga. Ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqa min ghairi ma ba's fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab, maka haram atasnya mencium bau surga. Padahal bau surga bisa dicium dari arah yang sangat jauh sekali. Wallahu a'lam. Suami ada rencana ditempatkan ke pelosok atau daerah. Apakah saya harus ikut suami atau saya tetap di Jakarta demi pendidikan anak-anak? Apa sebaiknya yang saya pilih? Ikuti suami. Jangan sampai nanti suaminya selingkuh. Karena suami memerlukan istri. Oleh sebab itulah Nabi Musa alaihissalam disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wasara bi ahli. Nabi Musa berjalan dengan istrinya. Di dalam kata Imam Al-Qurtubi, ini hadis, ini ayat dalil bahwa istri wajib mengikuti suami kemanapun suami tinggal. Dan itu hak suami. Itu hak suami. Ya. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi fa'abat." Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu dia enggan, hendaklah dia memenuhi panggilan suaminya. Wa in kanat 'ala tannur, hendaklah dia memenuhi panggilan suaminya meskipun sang istri sedang memanggang roti. Para ulama menjelaskan apa maksud dari memanggang roti. Artinya kalau panggangan roti ini dibiarkan kan tidak bisa. Meskipun talful mal ahwanu min wuqu'i az-zawj fi zina, hancurnya roti, gosoknya roti ini lebih ringan dibandingkan terperosoknya suami ke dalam perbuatan zina. Suami sangat memerlukan istri, jangan jauh-jauh dari suami. Ya. Makanya dalam keadaan seperti itu saja harus ditinggalkan panggangan rotinya dan dia layani suaminya. Apalagi sampai jauh, beberapa hari. Ya, jangan ikuti istri, ikuti suami, jangan tinggalkan suami sendirian. Apalagi di zaman yang sangat berat tersebarnya syahwat di zaman sekarang ini. Karena kadang-kadang Allah memberikan kepada laki-laki itu imajinasi-imajinasi yang kadang di luar kontrol laki-laki. Saya beri contoh misalkan, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang istri tidak sempurna melaksanakan kewajibannya terhadap Allah sampai dia sempurna melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya. Jika seorang suami mengajak istrinya kepada dirinya untuk dilayani, maka layanilah. Wa in kana ala qatab, meskipun sang istri sedang di atas qatab. Apa itu qatab? Para ulama mengatakan, ini saya baca dari kitab Mishkatul Masabih, Mirqatul Mafatih, Syarah Mishkatul Masabih. Qatab adalah tempat duduk seorang perempuan di atas ontanya. Kadang imajinasi seorang lelaki ketika sang istri sudah di atas, kayaknya enak nih di atas sana. Berhubungan badan maksudnya. Kayaknya enak di atas. Itu Allah berikan seperti itu kepada lelaki. Nah, ketika dia tidak bisa melampiaskannya, akhirnya masuk ke zina ataupun selingkuh atau apapun. Masih mending kalau seandainya dia poligami. Ya, itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, qatab maksudnya adalah tempat duduk perempuan yang ingin melahirkan. Saya juga bentuknya tidak tahu bagaimana. Mungkin
Yang dimaksud adalah apabila seorang perempuan ingin melahirkan, dia mungkin membuka pahanya, kemudian seorang suami yang ikut hadir melihat, akhirnya datang syahwatnya. Padahal ini ingin melahirkan nih, ingin keluar. Kemudian datang syahwatnya. Ketika datang syahwatnya, suami meminta, maka wajib untuk dilayani. Satu ingin keluar, satu ingin masuk. Iya, itu disebutkan. Bagaimana kalau ditinggal? Maka hati-hati ibu-ibu. Ya, saya tidak setuju dengan ada LDR, long distance relationship. Itu bohong. Dan itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Saya punya keluarga yang dalam mencari ilmu akhirat, alhamdulillah sangat bersemangat. Bahkan ini dilakukan sekeluarga, suami istri. Makanya sebelum saya lanjutkan ini pertanyaan panjang, ini cerita pribadi saya. Saya kalau diajak, saya nggak punya travel umroh ya, nggak punya usaha-usaha travel begitu. Pokoknya ada yang ngajak ya saya ikut. Kalau seandainya sesuai dengan jadwal. Kalau diajak umrah atau haji, syarat saya cuma satu, nggak usah kasih saya duit. Alhamdulillah Allah berlimpah ngasih. Syarat saya cuma satu, saya bisa bawa sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Itu aja. Kenapa? Bahaya. Bahaya. Ya. Orang saat umroh bergandengan, saya gandeng apa? Masuk kamar yang dapat panitia travel. Bahaya. Ya, bahaya, nggak bisa. Nah, itu cerita saja. Saya punya keluarga yang dalam mencari ilmu akhir, alhamdulillah sangat bersemangat. Bahkan ini dilakukan sekeluarga, suami, istri, dan anak-anak. Mereka mendidik anak-anak sendiri sampai hafal Quran, tak belajar di sekolah formal. Tapi di sisi lain untuk mencari hal nafkah qadarullah sangat pas-pasan. Bahkan masih selalu dibantu oleh keluarga yang lain, juga teman-teman sepengajiannya. Alhamdulillah sunnah. Dalam hal tempat tinggal saja belum mapan. Pertanyaan saya, apakah hal tersebut benar dan lebih baik? 2. Apakah karena hal tersebut akhirnya anak-anak menjadi kurang mandiri dalam hal dunia karena khawatir terjadi hal yang sama seperti orang tuanya? Begini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah seorang menuntut ilmu agama, mendidik keluarga di atas ilmu agama. Akan tetapi dia juga wajib untuk bekerja. Dia wajib untuk berdagang. Dia wajib untuk mencari celah-celah agar dia dapat usaha, ya, dia wajib. Artinya jangan sampai menjadikan belajar ilmu agama kemudian menjadikan kita meminta-minta, karena ilmu agama tidak mengajarkan kita untuk minta-minta. Itu satu. Yang kedua yang patut dipahami adalah para ulama terdahulu, mereka menjadikan belajar mereka menuntut ilmu agama adalah termasuk rahasia kelancaran rezeki mereka. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ada 2 saudara, yang satu belajar bersama Rasulullah SAW, yang satu bekerja. Yang bekerja mengadu kepada Rasulullah SAW, saudaraku hanya duduk di majelis engkau wahai Rasulullah SAW, tidak bekerja. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? La'allaka turzaqu bihi. Semoga engkau yang bekerja diberikan rezeki oleh Allah gara-gara yang menuntut ilmu. Anak-anak yang menuntut ilmu tersebut semoga sebagai pelancar rezeki bagi orang tuanya yang bekerja. Keluarga yang menuntut ilmu, mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu adalah semoga mereka pelancar rezeki untuk keluarga-keluarga yang menafkahi mereka. Di situ terjadi simbiosis mutualisme. Ya, yang menuntut ilmu dibantu oleh rezeki mereka ini didatangkan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak menuntut ilmu dan bekerja untuk dunia, kemudian mereka menafkahi. Tetapi seperti yang sudah saya ungkap tadi, bahwa bagaimanapun dia wajib untuk bekerja. Wallahu a'lam. Bagaimana mendakwai suami jika masih menyukai menonton film di TV walau auratnya hanya rambut yang terlihat? Dakwahinya adalah seorang istri
menjelaskan kepada suaminya tentang haramnya melihat wanita yang bukan mahramnya. Satu. Yang kedua, jelaskan kepada suami dengan baik dan santun tentang bahaya melihat yang diharamkan, karena nanti masuk ke dalam perbuatan zina lama-kelamaan, baik zina dengan tangan atau zina dengan kemaluan. Kemudian yang ketiga, berdandanlah di hadapan suami sehingga suami puas dengan apa yang dimilikinya dan tidak perlu melihat kepada yang haram. Kalau seorang perempuan saat melakukan akad pernikahan ataupun resepsi pernikahan, walimatul arsy, dia berdandan dengan begitu cantiknya, maka seperti itulah usahakan setiap malamnya. Karena nggak biasa. Bagi orang yang biasa setiap malam di hadapan suaminya seperti itu sudah kewajiban rutin di hadapan suami. Sebagian perempuan ada yang tidur dengan masker di wajah, kemudian matanya ditutupi dengan timun. Ya. Bagaimana suami tidak mau ingin melihat kepada yang lain? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Lihat Rasul sallallahu berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Yang artinya istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsiri ayat ini, inni la uhibbu an atazayyana limraati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku suka untuk berpenampilan yang baik di hadapan istriku sebagaimana aku suka istriku berpenampilan yang baik di hadapanku. Maka seorang istri jangan pernah tercium oleh suami bau kentutnya. Jangan pernah tercium oleh suami bau yang tidak menarik. Karena Umar bin Khattab mengatakan, inna rijal hubbuhum fi unufihim. Lelaki itu cintanya pada bau wangi seorang perempuan. Ustaz, pengen sih wangi, nggak dikasih duit. Nah, ini laki-laki urusannya. Usahakan wangi dari ujung rambut sampai ujung jempol kaki. Wangi sewangi-wanginya. Ya. Nah, itu tidak akan nonton yang macam-macam lagi insyaallah. Jika suami tidak sholat dan istri taat kepada suami dan taat kepada Allah, apakah istri bisa masuk surga dari 8 pintu yang disediakan? Maka jawabannya adalah kita harus bedakan dosanya suami dan kewajibannya istri. Dosanya suami kalau tidak sholat, suami yang berdosa, dan istri wajib untuk menasihati. Kalau dia sudah menasihati, kemudian ternyata suaminya meninggal, maka pada saat itu selama dia taat kepada suami dan menjaga kemaluannya, menjaga salat 5 waktu, berpuasa berbulan Ramadan sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, qila la udkhulil jannah min haitsu abwabil jannati tsamaniyati syi'it. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu 8, salah satu pintu 8 surga yang engkau kehendaki. Tapi saya tidak menyarankan istri yang mempunyai suami yang tidak sholat untuk diteruskan pernikahannya. Ya, saya tidak menyarankan. Karena tidak boleh seorang suami yang kafir mengurus istri yang muslimah, yang sholat, yang tidak sholat kafir. Cara tetap istiqamah untuk mengingat akhirat bagaimana? Karena sering terlena lagi sama dunia. Jelas, ya. Hamdalah saja yang cerita awal saya tadi. Kenapa beliau mengatakan orang munafik? Karena ketika di sisi Rasulullah, ingat surga. Kalau sudah bertemu afasnal azwaj wal aulad wal bai'at, kita bertemu dengan surga, dengan anak, pekerjaan dan lain-lainnya, maka kita lupa. Itu sudah sebuah keniscayaan. Tetapi yang paling utama adalah jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan.
Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.